Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamal Qur'an 'allamahul bayan warrahimur rahman. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa khairul bashar wal insan amma ba'du. Ya, kami mau sharing dari awal. Inilah buku yang pertama, ya. Mungkin semuanya di sini eh, sebagian sudah tahu, ada yang sebagian belum tahu. Ini buku yang pertama, saya belum membahas tentang tajwid. Tapi paling tidak buku pertama inilah yang mengawali metode Mama Papa. Apa itu metode Mama Papa di sini? Kalau boleh saya bertanya, boleh menjawab nanti lewat chatnya juga ya. Dijawab lewat chat boleh. Ya, gambar apa ini? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, so imin so imat rahimakumullah. Gambar apa ini? Insya Allah, ya, ya, akan menjawab apa jawabnya ini? Gambar apa? Gambar rumah. Wah, gambar rumah. Iya, yang jawab pertama itu Bunda Oom. Saya juga mikir Bunda Oom. Kalau ini dijawab kok ada yang menjawab lemper, berarti itu lagi lapar. Jawabnya yaitu rumah. Terus pertanyaan kedua, di dalam rumah itu ada siapa? Hmm, bukan ada apa ya. Kalau ada apa itu Peter Pan. Ini ada siapa? Berarti manusia. Ada siapa saja? Jawabnya kalau anak-anak di kelas juga menjawab sampai mbak juga. Opa, oma, eyang. Waduh, semua jawab dibaca semuanya. Nah, jawaban itu standar. Di dalam rumah, paling enggak rumah kita atau rumah tetangga. Yang dibayangkan. Tapi saya sampaikan di dalam rumah ini hanya 4 orang. Di dalam rumah ini hanya 4 orang. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Coba diulang. Satu, dua, tiga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Langsung saya klik. Jawabnya tadi sebenarnya sudah ada di buku. Ya. Nah, karena kita mau belajar tulisan Arab, mari kita lihat tulisan Arabnya. Nah, ada mama, ada Fafa, ada kakak, ada saya. Nah, pasti anak-anak juga protes. Atau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang protes. Tadi katanya papa, kok di sini Fafa? Iya, karena orang Arab tidak membaca, tidak bisa melafadzkan pa. Dia fa. Jadi untuk sementara tidak afa-afa. Jadi di sini betul-betul dari nol, ya, dari nol. Dalam waktu 5 menit, 10 menit sudah hafal 7 huruf. Kenapa untuk metode yang lain? Nah, kadangkala berat atau sulit karena di sana menggunakan huruf hijaiyahnya masih urut. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Nah, atau mungkin langsung dibaca seperti di qiraati maupun ikro, abata saja, ha, kho. Ketika kita membaca abata saja, ha, kho itu berat. Baru batasa aja kadangkala sudah sulit membedakan. Karena apa? Bentuknya mirip, bentuknya sama, cuman beda tai lalat. Giliran ditambah jaha kok mundur dia. Jahnya masih ingat. Giliran ha udah mulai garuk-garuk. Sampai kho udah kembius. Nah, karena kembar. Bunda yang dirahmati Allah. Ketika kita punya anak, punya tetangga, anaknya 3 kok kembar. Kita kadangkala 1 tahun belum hafal namanya. Apalagi kalau mau lebaran begini, giliran lebaran, tadi kayaknya udah dikasih, kok datang lagi. Nah, itu biasanya anak-anak itu yang teriak, Tante, tadi bukan saya, tadi kakak saya, tadi adik saya. Jadi kita menghafal yang mirip, menghafal nama orang yang kembar, itu juga sulit. Huruf pun seperti itu. Oleh karena itu, huruf ini saya acak,
7 huruf tapi tidak ada yang kembar, tidak ada yang mirip. Insya Allah akan lebih ringan. Oke, kita lalui. Diacak, terus langsung mengenalkan kasroh. Mama menjadi mami, papa, papi, kakak, kaki, sama, sami. Giliran saya mengucapkan sapa, teriak semuanya, sapi. Bukan, ya. Kita luruskan, safi. Hmm, supaya makhorijul hurufnya tepat. Oke, saya lanjut. Mami Adi, Fafi Ida, Mami Ika, Dasi Dika. Ini membuat mudah karena contoh-contohnya bahasa Indonesia untuk merecall memori, mengingat huruf-huruf yang tadinya mungkin lupa menjadi mudah karena bahasa Indonesia. Nah, langsung doma. Ya, sebenarnya ini halamannya sudah halaman 16. Saya singkat. Ya, saya potong-potong. Contoh-contohnya tidak saya ikutkan. Mami menjadi mamimu, mamimu, mamiku, fafimu, fafiku. Nah, insya Allah mudah. Saya mamimu, saya mamimu. Siapa kakakmu? Ida kakakku. Siapa adikmu? Vika adikku. Nah, contohnya bahasa Indonesia supaya mudah. Nah, saya lanjutkan. Aduh, adik ikut ini. Alhamdulillah. Nah, ya. Nah, tadi dari fathah, kasroh, domah, sekarang sukun. Hmm, tapi harus tahu kronologi dari awal. Historical backgroundnya, nah, tahu. Adama menjadi Adami, menjadi Adamu, terus Adam. Terus di sini Idam. Berikutnya Asam. Terus Asim. Teriak lagi di sini. Ayam. Wah, anak-anak seneng itu. Ya, kita lanjutkan. Ya, terus tasydid atau syiddah. Di sini cerita satu selesai. Karena buku ini hanya 4 cerita. Cerita keluarga sendiri, cerita keluarga yang pertama kali di dunia, cerita keluarga yang punya keturunan para nabi, para rasul, cerita yang keempat, nabi dan rasul yang terakhir. Nah, sekarang cerita satu selesai, berarti cerita kedua. Ya, cerita kedua yaitu keluarga yang pertama kali di dunia. Keluarga siapa? Ayo boleh dicek, boleh dijawab. Keluarga yang pertama kali, keluarganya siapa? Nah, keluarganya Nabi, keluarga siapa? Pertama kali, manusia pertama kali di dunia punya keluarga pertama kali, Adam dan Hawa. Nah, kalau saya boleh bertanya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Pertemuan pertama kali di mana? Di dunia ya, di dunia. Ayo, pertama kali di mana? Kalau kita sedang wukuf, nah, di Arafah. Tapi lebih spesifik lagi tempatnya yaitu di Jabal Rahmah. Yang perlu diingat cuman Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. 4 ini. Nah, siapa tadi? Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. 4. Klik. Nah, ya kan? Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Berarti secara tidak langsung, ya, tolong ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, diingat ya, 4 ini tadi, Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Nah, coba kalau saya suruh baca sekarang. Ini bacanya apa? Karena ingat cerita tadi. Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Oh, ini katanya yang kepengen bisa baca Arab botak, Arab gundul. Sekarang udah bisa.
Padahal nggak ada harokatnya. Tapi karena ingat cerita. Jadi cerita itu ya sebagai clue untuk menghafal huruf. Lupa ini bacaannya apa, tapi ingat cerita, insya Allah akan ingat lagi bacaannya. Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Berarti pertemuan kedua sudah hafal 16 huruf. Wah, Alhamdulillah itu. Wah, dua kali pertemuan sudah 16 huruf. Terus nanti diacak. Coba boleh dibaca semuanya. Ayo, dibaca sendiri-sendiri ya. Satu, dua, tiga. Nama saya. Nama saya, namamu, namaku. Bawa bata. Bawa bata. Ibuku wanita. Ada yang jawab. Siapa bilang pria? Jadi di sini setiap ada penambahan materi, insya Allah ada jok sedikit membuat senyum. Insya Allah. Sebagai ice breaking ya, supaya tidak stres. Di sini contoh bahasa Indonesia. Nasi basi, sinar surya. Oke, saya lanjut. Mama dan Fafa sarapan roti tawar bakar. Wah, enak kan? Ini semua pada puasa jadi lapar ya. Dengar sarapan. Adik minum susu, saya suka Fanta. Lampu jalan padam, pamanku bawa lilin. Oh, oke, saya lanjut saja. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, pertanyaan saya ini yang setiap hari tadarus juga, setiap hari tilawah, kiroah, ada nggak di sekeliling rumah kita, tetangga kita, baca Al-Qurannya sudah lancar, tapi matobi'inya, panjang pendeknya masih berantakan. Tolong dijawab di chat, ada nggak? Mohon maaf nih, kalau saya bertanya lagi, ada nggak kira-kira? Ya, masih ada nggak? Oh, ada. Ada yang jawab ada. Ah, panjang pendeknya masih berantakan. Sekarang ini materinya. Nanti difotokopi, di screenshot, difotokopi, di print. Mama, setelah fathah kok ada alif, dia akan menjadi panjang. Mama. Yang ini mama. Yang sebelahnya terakhir mama. Fafa. 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 Nanti ada yang teriak, iya ma. Ya. Terus di sini ada ma, di sini ada ama, di sebelahnya ada ma. Hurufnya sama, namun ketika harokatnya berbeda, panjang pendeknya akan berbeda. Sebelahnya ada ma'a, sebelahnya lagi ada ma. Nah, berbeda pula. Oke, sekarang saya klik. Nah, begitu juga ketika ada mami. Di sini ada fathah, ada alif, berarti mami. Sebelahnya mamai. Di sini akan menjadi i panjang karena rumusnya setiap setelah kasroh ada ya sukun atau ya mati menjadi panjang. Mami, mami. Di sini makan nasi panas pakai sumpit. Wah, kehokpen nih. Minum jus jambu sampai puas. Tapi di bawahnya ini ada 4 baris kalimat yang sama, tapi panjang pendeknya berbeda. Jari kakiku itu ada 5. Tapi di sini jari kakiku itu ada 5. Jari kakiku itu. Karena habis kasroh ada ya mati. Bunyinya harus panjang. 2 ketuk. Nah, itu ada 5 jari kakiku itu.
Ada lima. Ada lima. Oke, kita lanjut. Contoh lagi U panjang. Ibu. Ya, setiap habis domah ada wawu mati. Itu akan berbunyi panjang. Ibu. Di sini ibu. 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 Contohnya di sini kalimat baju baru itu biru muda. Baju baru. Ditambahin alif aja. Sudah menjadi panjang. Baru itu biru muda. Baju baru itu biru muda. Baju baru itu biru muda. Kuda lari, kuda lari, kuda lari. Muslimati, muslimina, muslimuna. Satu halaman setelah kita baca, orang tidak terasa yang belajar tadi setelah membaca bahasa Indonesia, baris yang terakhir sudah bahasa Arab, tapi tidak terasa. Insya Allah latihan dengan bahasa Indonesia, nanti membaca tengah Al-Quran pun akan tetap sama. Ketika menemukan fathah, setelah fathah ada alif, dia otomatis akan menjadikan panjang. Oke, setelah inilah mudah-mudahan saya lanjutkan buku tajwid saya. Dan hari ini saya perkenalkan, mudah-mudahan dan mohon doa restunya Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena ini di bulan Ramadan, kita doa, ya, kami terutama, ya, saya pribadi mohon doa restunya. Semoga Allah berikan kemudahan. Nah, di bulan Ramadan ini, nanti di bab ayat bab Ramadan, ya, Al-Baqarah 183, tapi 186-nya, ya, menyampaikan Allah berfirman bahwa kita itu dekat. Dan siapa yang mau memohon, berdoa akan dikabulkan. Nah, saya mohon doanya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya yang membutuhkan. Langsung, kaidah tajwid. Mudah-mudahan. Saya mulai dari sini. Jadi, ibu-ibu tidak wajib belajar ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran yang benar. Belajar ilmu tajwidnya tidak wajib. Namun, ketika membaca Al-Quran, wajib sesuai dengan kaidah tajwid. Makanya banyak orang yang tidak belajar ilmu tajwid, tapi langsung praktek membaca, sudah benar sesuai dengan pembelajaran dari guru, ustadz maupun kiai. Banyak, Bu. Bacanya udah bagus banget. Semuanya kaidah tajwid sudah diaplikasikan, sudah dipraktekkan. Namun tidak tahu ini bacaan apa, ini bacaan apa, itu banyak. Ya, dan itu tetap bagus. Asalkan membacanya, membaca Al-Quran itu tadi wajib dengan kaidah tajwid. Nah, oke, saya lanjutkan. Di sini saya mulai justru dengan bacaan mat. Ya, Bu ya. Bacaan mat. Mat ada dua, mat asli dan mat far'i. Far'i itu cabang. Nah, mat asli itu yaitu mat tobi'i. Dua ketuk dia. Nah, kalau mungkin saya artikan 2 meter, 2 meter panjangnya. Hmm. Oke, inilah mat asli. Rumusnya cuma 3. Yang pertama tadi, sebenarnya pelajaran yang tadi, yang terakhir tadi. Setelah fathah ada alif. Mama, mama. Tadi sudah kan? Di sini rumus yang kedua. Setelah kasroh ada ya sukun. Mami, mami. Tadi sudah. Begitu pula yang terakhir. Setelah domah ada wawu
sukun. Contohnya tadi ibu. Ibu, ibu. Nah, ini abau. Di sini baru ibu. Nah, contohnya mamimu, 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 mamimu. Insya Allah nanti mudah ya. Di buku ini justru saya kasih tanda lagi yang hijau berarti dia sudah saya rubah. Kalau yang hitam contoh aslinya. Nah, di sini ada contoh lagi. Ah, coba. Mama bawa roti tawar dan kakak bawa buku. Mama bawa. Oh, banyak saya rubah. Banyak saya kasih alif. Berarti banyak menjadi panjang. Roti. Ro-nya saya kasih alif. Bunyinya menjadi roti. Tawar. Tanya saya kasih alif. Bunyinya menjadi tawar. Oke. Insya Allah nanti latihan sendiri. Ya. Nah, ini contoh masih bahasa Indonesia semua. Hmm, ya. Vitamin bawa sendiri nih. Vitamin dalam sayuran. Dibutuhkan tubuh kita. Oh, oke, saya lanjutkan. Ini nanti latihannya Al-Fatihah. Terus mat far'i tadi ada 15 loh. Maksud saya sekedar tahu saja. Ya, nanti dipelajari semua. Ya, oke, ini contoh. Yang pertama, mat arid lisukun. Apa sih mat arid lisukun? Di sini supaya mudah juga. Contohnya saya buat Ahmad murid santun. Oh, akhirnya ingat mat arid lisukun. Ya, arif, pandai, dan jujur. Hmm, ya, rapat Sabtu malam di alun-alun. Waduh, ini contohnya bahasa Indonesia semua. Ya, insya Allah lebih mudah. Oke, apa sih sebenarnya mat arid lisukun? Sekarang saya back ke sini. Ini surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Berhenti. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ini namanya bacaan mat arid lisukun. Nah, bagaimana definisinya? Kenapa dibaca mat arid lisukun? Karena berhenti, Bu. Kalau ini tadi dibaca terus, namanya wasol. Kalau berhenti, wakof. Dia tidak mungkin supaya lebih mudah, saya pakai Al-Fatihah tadi. Sorry. Pakai Al-Fatihah aja. Hmm, Nah, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kenapa dibaca mat arid dari sukun? Karena berhenti. Bukan karena akhir ayat. Karena berhenti. Bagaimana kalau diteruskan? Kalau nggak berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Jadi ini dibaca. Minya dibaca. Nanya dibaca. Tapi ini kembali mat tobi'i. Mat asli. Nggak boleh dipanjangkan seperti tadi. Kalau wakof boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panjang boleh. Tapi kalau diwasolkan kembali ke mat tobi'i atau mat asli. Itu maksud saya. Ya, nanti dilanjutkan sendiri. Ini contoh, sekedar contoh, mat arid lisukun. Ya, terus nanti mat iwad. Kita udah sering baca surat An-Nasr nanti.
Bidinillahi afwaja. Tulisannya afwajan, dibaca afwaja. Itu namanya mat iwad. Oke, saya kasih contoh satu lagi isinya matlin. Ya, di sini makan somai rame-rame. Oh, ini namanya contoh matlin. Di sini liila liila panjangnya harus sama antara i dan la. Matobi i dua-duanya. Liila fi Quraisy. Nah, ini namanya matlin. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Itu matlin. Oke, sampai di sini contoh mat langsung karena waktunya juga saya lewatin ya. Ini nanti terus mat wajib dan mat jaiz ya. Terus saya lewatin sampai terakhir yaitu bacaan mat lazim. Saya lewatin. Sekarang langsung di buku nanti ada hukum nun sukun dan tanwin. Ya kan? Kita tahu semuanya nun sukun dan tanwin. Saya mulai dari iklab. Kalau saya memulainya dari iklab. Karena apa? Supaya mudah, hanya satu huruf. Nomor satu ya satu huruf. Ketika nun mati atau nun tanwin ketemu atau tanwin ketemu ba, dibaca seperti mem mati. Oke, saya langsung saja. Yang nomor dua, idgham bila guna. Terus idgham bila guna. Sebenarnya satu, dua, tiga nggak perlu dihafal. Karena Al-Quran sudah membantu kita. Yang ini dibantu dengan mem kecil. Nah, yang ini juga ada tasydid nanti. Langsung saja. Ini contoh iklab. Ada mem kecil. Jadi insya Allah nggak akan keliru. Walaupun nggak tahu bacaan apa. Begitu juga idgham bila guna. Idgham bila guna. Hurufnya cuma dua. Lam dan ro. Lari. Saya kasih di sini lari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lari kenapa kalau ditanya? Lari takut tawon. Ini bahasanya mama papa ini. Lari takut tawon. Maksudnya apa? Lari takut tawon yaitu tidak berdengung. Lari takut berdengung. Menghindari berdengung. Jadi tidak berdengung. Idgham bila guna. Meleburnya huruf nun mati atau tanwin ke huruf depannya dengan tidak berdengung. Asyhadu an la dibaca asyhadu alla. Wa asyhadu anna Muhammadan dibaca Muhammadar Rasul. Ini namanya idgham bila guna. Ingat adzan atau ingat syahadat. Nah, clue-nya tadi lari, lari takut tawon. Tidak boleh berdengung, ya. Artinya tidak berdengung. Tapi ketika berikutnya idgham bi guna, yaitu meleburnya nun mati atau tanwin dengan berdengung. Nah, hurufnya apa saja? Ada empat. Kalau di buku tajwid di mana-mana biasanya ditulis yanmu. Tapi untuk mama papa di sini ditulis Naomi. Apa itu arti Naomi? Tidurku. Bahasa Arab. Artinya tidur, tidurku. Tidurku kenapa? Tidurku mendengkur. Tidurku berdengung. Oh, jadi ingat. Ketika Naomi berarti harus dibaca gunnah. Idgham bi gunnah. Oke, saya lewatin aja kapan-kapan. Ini kan sekedar nanti ada tanya jawab ya. Terus idhar. Nah, sebenarnya yang perlu dihafal hanya 6 ini. Karena tidak ada tanda. Idhar maupun ikhfa tidak ada tanda. Kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu yang disayang Allah, mau menghafal yang banyak atau yang sedikit, Bu? Biasanya kalau suruh menghafal itu milihnya yang sedikit. Kalau dikasih duit, milihnya yang banyak. Ya, yang sedikit yaitu cuma 6 huruf. Ya, alif atau hamzah, ha, kho, ain, ghin, ha. Ini namanya bacaan idhar nanti. Asal hafal idhar, selebihnya ikhfa. Jadi yang perlu dihafal hanya 6 ini. Selain idhar berarti ikhfa.
Kalau idgham ada tandanya tasdid. Hmm, ya, saya langsung singkat saja. Nanti ini ikhfa. Oh banyak. Setelah ini hukum mem sukun. Hukum mem sukun cuma tiga dan mudah dihafal. Ketika mem ketemu mem, yaitu idgham mim. Nah, ya, mem ketemu ba, ikhfa safawi. Selebihnya selain dua ini berarti idhar safawi. Ya, nanti ini idgham mimi atau idgham misraim. Boleh. Sini saya tulis di berikutnya. Oke. Ah, ini mem mati ketemu mem. Saya lewatin saja. Langsung sekarang belajar tentang makharijul huruf. Ini juga saya singkat biar nggak lama. Makharijul huruf yaitu bagaimana letak keluarnya huruf. Ya, di sini mulai ada dikategorikan ada 5 ini. Huruf yang ada di hidung, dalam hidung. Huruf yang ada di bibir. Huruf yang ada di rongga mulut. Ada huruf yang ada di lidah. Dan yang terakhir yaitu huruf yang ada di tenggorokan. Makanya ingat tadi idhar biasanya idhar khalqi. Oh, berarti idhar yang semua bacaan hurufnya, makharijul hurufnya di tenggorokan. Oke, ini nanti diurai, dijelaskan ya satu-satu. Setelah dijelaskan, sekarang saya singkat terus belajar sifat huruf. Sifatul huruf di sini saya mulai juga dari dibagi menjadi dua nanti. Ada yang huruf itu tidak ada lawan, maksudnya di sini tidak lawan, bukannya terus huruf itu berantem, bukan. Istilah-istilahnya tidak ada lawan kata atau kebalikan. Tapi ada juga nanti istilahnya yaitu ada lawan katanya. Jahar dengan hamas. Nah, ini disuarakan keras, jelas. Yang di sini ada desisnya. Nah, nanti ada eh, penjelasan lebih detail ketika kita masuk ke tajwidnya. Yang ketika masuk materi. Ini semuanya saya mulai dari guna dan qalqalah juga. Sama dengan tadi yang ada di hidung berarti guna. Nun dan mim ya. Terus untuk qalqalah ini tadi baju di toko. Cluenya baju di toko. Kenapa kalau ada baju di toko balik pulang jangan beli. Waduh, kejem amat ini. Sekedar untuk mengingat Bu bahwa qalqalah itu artinya berbalik, memantul, ah, pantulan. Jadi kalau dua baju di toko pulang, nggak usah beli. Ya, ini istilah-istilah aja, Bu. Oke, nanti terus, nah, kol-kola juga ada, mulai dari kol-kola kubro, sugro, nah, ya, terus di sini ada tadi huruf lin dan takrir dan seterusnya. Oke, sampai di sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Nanti buku lengkapnya, insya Allah, mohon doanya. Kan kami cetak. Oke, mungkin cukup sampai di sini.